Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya jadi teringat ceritanya seorang imam besar Masjidil Haram, yaitu Syekh Imam Sudais. Beliau adalah seorang imam besar di Masjidil Haram. Apa yang saya ingat yaitu cerita ketika beliau masih kecil. Suatu saat ibunya sedang masak ataupun sedang mempersiapkan hidangan yang karena akan ada ataupun akan datang tamu yang datang ke rumahnya. Ketika itu ibunya sedang mempersiapkan persiapan untuk menghormati tamu, dan sedangkan anaknya yaitu Syekh Imam Sudais sedang berada di luar sedang bermain pasir. Suatu saat ketika itu ibunya sudah mempersiapkan dan hidangannya sudah siap untuk diserahkan kepada tamunya, tetapi tamunya belum datang. Tetapi sungguh sayang, anaknya yaitu Imam Sudais itu datang menghampiri hidangan tersebut dan kemudian pasirnya dihambur-hamburkan ke atas hidangan yang telah disiapkan tadi. Sehingga apa yang terjadi, pasti seorang ibu yang telah mempersiapkannya pasti marah besar kepada Imam Sudais itu. Apa yang dikatakan ibunya? Idhab ja'alakallahu imamal haramain, kata ibunya. Ternyata seorang ibu yang ketika itu memarahi anaknya yang berbuat salah karena menaburkan pasir ke atas hidangan yang telah disiapkan oleh ibunya. Kemudian ibunya mengatakan, idhab ja'alakallahu imamal haramain. Apa artinya? Pergi sana. Karena saking marahnya seorang ibu kepada anak yang seperti tadi, pergi sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanmu imam haramain ketika itu. Apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, bahwasanya seorang ibu itu mulutnya ataupun perkataannya ataupun doanya dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hal itu terjadi oleh seorang imam besar yang ketika kecil dimarahi oleh seorang ibunya, dan kemudian mengatakan marahnya, tetapi marahnya dengan perkataan yang baik, yaitu pergilah kamu untuk menjadi imam haramain. Dan ternyata marahnya seorang ibu saja itu menjadi kenyataan, sehingga Imam Sudais ketika kecil walaupun dimarahi tetapi sekarang betul-betul menjadi imam besar. Apa yang bisa kita ambil? Berarti marah seorang orang tua, terutama ibu saja, menjadi kenyataan. Apalagi marahnya seorang ibu dengan perkataan yang tidak baik kemudian ternyata terjadi kepada anaknya. Hal itu bisa kita contoh bahwasanya ketika kita menjadi seorang orang tua mengatakan kepada anaknya, maka harus mengatakan dengan yang baik, karena ucapan kita menjadi doa untuk anak kita. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Masaru Emoto, ketika itu beliau adalah peneliti molekul air, yang mengatakan ataupun hasil penelitiannya membuktikan kalau sebuah air yang diucapkan dengan perkataan yang baik, maka molekulnya akan berubah menjadi baik. Begitu sebaliknya, ketika molekul air itu dirubah ataupun dikatakan dengan hal-hal yang jelek, maka molekulnya berubah menjadi jelek. Itu bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai manusia ataupun anak kita yang mana cairan tubuhnya hingga 70% misalkan, dan kemudian kita katakan kepada anak kita, kamu tuh menjadi orang yang bodoh, kamu tuh menjadi orang yang malas dan lain sebagainya, gara-gara kita marah kepada anak kita. Jangan salahkan kalau anak kita betul-betul menjadi orang yang bodoh, anak kita menjadi anak yang malas, karena molekul yang ada dalam airnya itu berubah menjadi jelek sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Berarti mau tidak mau kita harus mengatakan yang baik, sehingga molekul yang ada dalam tubuh anak kita menjadi molekul yang baik, yang positif. Nah, kamu tuh ya kalau bisa mah nanti kamu menjadi imam besar, kamu menjadi penghafal Al-Quran misalkan. Ketika marah, nah kamu tuh nanti yang jadi anak yang soleh ya, nanti jadi anak yang pinter ya. Pokoknya perkataan positif harus kita biasakan untuk mengatakan pada anak kita walaupun dalam keadaan marah. Itu akan merespon pada molekul yang ada dalam tubuh anak kita, sehingga jangan heran kalau anak kita nanti kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang mana ketika disuruh orang tuanya akan mau, karena selalu dikatakan soleh, pinter, cerdas dan lain sebagainya, sehingga molekul dalam tubuhnya menjadi molekul yang positif, dan hal itu akan menjadi kenyataan. Itulah yang kita bisa sampaikan, kami bisa sampaikan pada saat kali ini. Intinya adalah kita harus berbuat
baik kepada siapapun, dan qulil khaira aw liyasmut, kata Nabi, katakanlah yang baik, kalau tidak bisa maka diam. Begitu juga dengan cerita-cerita tadi, sehingga sebisa mungkin kita harus berkata yang baik dan juga yang benar, sehingga itu membuat maslahat dan juga membuat orang lain menjadi positif kepada kita, dan kita juga menjadi orang yang selalu dinaungi dengan kepositifan dan kebaikan kepada orang lain dan kepada siapapun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.